Shalom bagi kita semua. Nats pada siang menuju sore hari ini tampil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 7 yang berkata demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Pemberitaan firman Tuhan pada siang menuju sore ini yang diambil dari Yeremia dijelaskan pada awal saat Yeremia lahir, sebelum lahir. Yeremia seorang nabi, sudah dipanggil, sudah diutus Tuhan untuk menjadi sudah dipanggil dan diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa untuk menebarkan Injil firman Tuhan. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita sendiri, apakah kita mau jika Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk pergi ke negeri seberang misalnya, untuk memberitakan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Apakah kita mau? Tentu saja kita mau. Ini saja kita bisa ambil contoh dari Nabi Yeremia yang sudah dari rahim ibunya sudah diutus oleh Tuhan. Apakah kita sendiri yang seperti kayak gini kaget gitu, yang kita saat kita di rahim ibu kita, tiba-tiba Tuhan memanggil kita dan mengutus kita tiba-tiba? Apakah kita tidak kaget? Tentu saja kaget, bukan? Karena kan Tuhan itu memilih dan mengutus anaknya karena dia melihat, wah, Nabi Yeremia, bukan sebelum Nabi Yeremia. Oh, Yeremia. Aku bisa melihat dia. Aku bisa melihat dari bola matanya, dia bisa melayaniku dimanapun dia berada. Dia tetap terus mengandalkan Tuhan. Dia pun dimanapun ia berada tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan dan keyakinan akan firman Tuhan. Bagaimana balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau diutus dan dipanggil Tuhan? Tentu saja mau. Untuk mengutus suatu bangsa, menjalankan perintah Tuhan yang baik. Dan kita tahu, perintah Tuhan itu bukan menjatuhkan, tapi mengajak kita, perintah Tuhan itu untuk mengajak kita untuk menjalankan perintah Tuhan itu. Bukan melawan gitu. Seperti yang kita balik lagi kisahnya seperti kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus sendiri, apa yang terjadi samanya? Dia waktu itu, dia diutus Tuhan untuk pergi ke negeri, ke kota Niniwe. Apa yang dia lakukan? Dia justru melawan kan? Dia bilang dalam hatinya, Tuhan kan bisa ke sana. Ngapain capek-capek mengutus aku? Ngapain manggil aku capek-capek? Kan Tuhan bisa pergi ke sana sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia berbalik bukan dia ke kota Niniwe, tapi ke negeri sebelah dari Niniwe. Tapi Tuhan Maha melihat. Dia langsung menenggelamkan Nabi Yunus dan paus besar memakan Nabi Yunus selama 3 hari 3 malam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Yunus? Tentu saja bersalah. Dia berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan tersebut untuk kembali mengikuti jalan Tuhan. Dia sudah bersalah, tidak mendengar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ketiga, Yesus memerintahkan kepada ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke darat. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe dan menjalankan tugas apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Begitulah kehidupan kita.
jika kita dipanggil dan diutus Tuhan, tetapi kita melanggar, dan akibat dari pelanggaran tersebut pasti ada akibatnya. Oleh sebab itu, di ayat pemberitaan firman Tuhan yang terdapat pada Yeremia 1 ayat 4 sampai 7 ini, aku mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk kita selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan, jalankan perintah Tuhan. Jika Tuhan mengutus kita untuk ke kota A, kita jalankan dan kita kabarkan pemberitaan firman Tuhan. Begitu juga dengan ke kota B, dan juga begitu kepada sesemua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada siang sampai menuju sore hari ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap andalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap selalu jika di luar rumah, ikuti peraturan protokol kesehatan pemerintah, dan jalankanlah semua kehidupan kita dengan penuh sukacita, tanpa bersedih, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin.